Dari awal masuk ke ISWA sebenarnya belum ada motivasi ya, soalnya juga pemikiran kan masih pemikiran bocah SMP gitu. Ya udah gabung aja. Semoga kamus tuh makin dikenal gitu sama kalangan masyarakat. Jadi organisasi yang aktif gitu. Ya, jadi panutan lah istilahnya ya, gitu. Amin. Kita tuh pengen dari dulu tuh bikin acara keputrian gitu, undang mentor-mentor yang terkenal gitu. Talk show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Potwa. Jadi Potwa kali ini kedatangan narasumber baru dari Ketua Kamus, guys. Nah, jadi sebelum kalian nonton videonya lebih lanjut, kalian harus subscribe dan like juga. Oke, langsung aja kita ke Kak Nabila. Halo Kak. Halo. Gimana kabarnya di hari ini Kak? Kabarnya baik. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomong dari awal-awal lagi, gimana Kakak bisa gabung ke Riswa? Terus apa juga motivasi Kakak buat masuk ke Riswa ini? Sebenarnya gabung di Riswa ini kan dari awal kan aku di masjid ada yang namanya pengajian TPQ. Nah, dari situ tuh diajak buat ngaji malam, kalian yasinan juga di tahun berapa ya? Lama pokoknya 2000. Kayaknya awal SMP deh. 2000 berapa tuh? 16, 15. Kayaknya 16, 17. Iya. Nah, itu awalnya berarti Kakak awalnya sih gacor guys. Kayak semuanya rata-rata juga kayaknya ngikut ngikut temen. Terus ada nggak sebenarnya selain Kakak ngikut temen motivasi gitu? Saya motivasi apa ya? Kalau dari awal masuk ke ISWA sebenarnya belum ada motivasi ya, soalnya juga pemikiran kan masih pemikiran bocah SMP gitu. Ya udah gabung aja. Iya, buat main-main cari temen gitu. Nah, kalau misalkan dari awalnya Kakak masuk ISWA tuh dengan cerita kayak gitu, gimana Kakak bisa menjadi ketua kamus? Ketua kamus. Sebenarnya jadi ketua kamus tuh waktu itu dipilih ya. Jadi waktu itu caranya dipilih gitu. Ngegantiin sama yang sebelumnya karena sebelumnya nggak aktif kan. Akhirnya aku ditunjuk buat ngisi kekosongan ini nih jadi ketua kamus. Ya udah aku bersedia, akhirnya jadi deh ketua kamus. Jadi segampang gitu sebenarnya. Makanya kalau mau jadi ketua kamus deketin senior ya. Deketin seniornya. Oke, berarti Kakak kalau ada nggak misalkan kenapa Kakak mau gitu jadi ketua kamus? Apa awalnya juga sama nggak mau? Awalnya karena memang aku sukanya berorganisasi gitu kan. Jadinya ya udah nih aku siap gitu buat memikul-mikul yang lain. Jadi ya gitu atas kemauan sendiri sih. Ya, benar-benar. Kakak sebelumnya tuh pernah ikut organisasi di sekolah atau OSIS gitu misalnya? Dulu sempet OSIS cuman berhenti kan, jadinya sekarang paling ekskul silat. Ya, emang dari awal suka organisasi gitu ya. Nah, sebelum kita masuk kamus lebih lanjut nih, sebenarnya arti kata kamus atau kepanjangan kamus itu apa sih Kak? Kamus itu dulu dibikin sama ada yang namanya Kak Desi, senior. Iya senior. Terus kepanjangannya itu kemusliman Khadijah. Nah, kalau arti kata kemusliman sendiri itu apa sih? Ada artinya atau emang ya udah kemusliman Khadijah aja gitu? Kalau menurut dulu tuh sempat dijelasin artinya itu, cuman coba lupa. Jadi kalau misalnya emang menurut Kakak sendiri ya, kemusliman itu Musliman Khadijah kan arti dari Khadijah itu kan pemberani kan. Siap sedia gitu. Sama kayak kita berorganisasi, kita harus siap sedia, berani ngelakuin apapun itu. Ya gitu. Harus ada keperempuanannya lah, apalagi kan yang kita tahu kan Khadijah ini kan ibunda umat muslim di sedunia gitu kan. Nah, oke, kita lanjut. Visi misi cita-cita kamus itu apa Kak? Untuk misi selama periode Kakak nih. Visi mungkin menjadikan sebuah
kamus ini wadah untuk berinteraksi, berinovasi, dan menguatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya nggak jauh beda juga sama Riswa. Apalagi sekarang kan anak-anak kan kayak mungkin kalau misalkan nggak dalam naungan, nggak dalam wadah yang benar gitu, misalkan kayak ya kemana-mana lah setelah gitu. Kalau misinya itu mengaktifkan kamus ini sebagai organisasi yang patuh kepada iman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu mengaktifkan organisasi yang aktif dalam bidang apapun, mau itu hijrah, terus ya apapun kegiatan, sosialisasi juga bisa itu. Nah, kalau cita-cita kamu sendiri Kak, ada nggak cita-cita kamu untuk kedepannya gitu, misalkan nanti kamu bakal jadi kayak nanti apa organisasi kedepannya apa gitu? Belum ada, gimana? Semoga kamu tuh makin dikenal gitu sama kalangan-kalangan masyarakat. Jadi organisasi yang apa ya, aktif gitu ya, jadi panutan lah istilahnya ya, gitu. amin. Nah, sebagai ketua organisasi nih Kak, ada suka dan dukanya nggak selama Kakak menjadi jabat ketua kamus gitu? Kakak udah berapa lama kalau boleh tahu? Mau 3 tahun sih. 3 tahun dari 2019. Nah, apa 3 tahun, mau 3 tahun ini, 3 tahun kebelakangan ini Kakak suka dukanya menjadi ketua kamus, anggotanya lumayan juga kamus. Apa nih kira-kira Kak? Suka duka ya, kalau suka itu paling anak-anaknya yang lucu-lucu, suka emang bikin ngakak gitu kan, aktif gitu. Kalau dukanya sendiri mungkin kadang tuh banyak konflik kan ya, karena pemikiran emang gak selaras gitu. Terus juga dukanya karena emang masih susah buat ngajak yang di bawah kita tuh buat organisasi gitu, apalagi kan banyak gitu, terus gitu kan gak mungkin semuanya ngikut apa kata kita juga gitu. Nah, untuk sekarang nih Kak, program kamus tuh gimana, apa aja gitu dan yang masih aktif gitu? Kalau program ya yang masih aktif tuh sampai sekarang tuh mungkin silat ya, silat. Karena silat masih aktif. Selebihnya karena kita mau ada maulid, jadinya ditunda dulu sama berbagai program kita. Jadi kita fokus ke maulid. Nah, untuk kedepannya apa ada bayangan Kak untuk program kedepannya? Program kedepannya kita tuh pengen dari dulu tuh bikin acara keputrian gitu, undang mentor-mentor yang terkenal gitu, talk show kayak gitu. Itu belum wujud sih sampai sekarang. Mudah-mudahan setelah mungkin pandemi atau next tahun gitu bisa ngundang. Amin. Nah, untuk sekarang Kak, ada nggak sih Kak hambatan-hambatan gitu? Kan ini untuk teman-teman yang belum tahu, karena Nabila ini kan pelatih silat kita di kampus ya Kak. Nah, apa hambatannya gitu Kak? Kita di silat dulu, di program silat. Hambatannya mungkin karena ya gitu, masih anak-anaknya masih susah untuk diatur, terus kedisiplinan mereka tuh masih kurang gitu. Jadi tepat waktu masih harus dipakemin lagi untuk dibimbing. Nah, menurut Kakak solusi yang tepat buat kekurangan kamus ini biar kakak biar mantep lah nih programnya, biar jalan? Yang pertama sih mungkin solidaritas ya, karena masih minim banget nih di kampus solidaritas. Terus yang kedua yaitu disiplin waktu, disiplin mereka punya tanggung jawab. Jadi karena mereka bakal jadi the next generation Kakak. Iya betul. Angkatan senior kita gitu. Nah, kita ngomongin kedepannya nih Kak, maaf ya Kak ya. Nah, sebelumnya nih menurut Kak Nabila, apa kedepannya udah ada calon pengganti kamus Kak? Untuk Kakak berarti periodenya sampai tahun depan, berarti udah 2022. Kita ngomongin kedepannya nih Kak. Untuk kedepannya apa Kakak dan aku mohon maaf sebelumnya, apa Kakak dan angkatan senior Kakak itu udah ada bayangan untuk sosok calon kamus kedepannya untuk the next generation Kakak nih?
Kalau untuk next calon belum ada sih, karena kan mereka masih kurang tanggung jawab, terus juga kita belum ada tafakur yang benar-benar ngebentuk mental mereka. Sorry guys, kebanyakan ngajar. Udah sih itu doang. Masih bayang-bayang. Nah kalau tadi kakak ada sebut tafakur itu apa sih kak, untuk teman-teman yang belum tahu? Tafakur itu apa ya? Sebenarnya sebuah wadah untuk membentuk kedisiplinan mereka, tanggung jawab mereka dalam berorganisasi gitu. Terus juga nggak lupa sama keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau tafakur itu kegiatan, iya kegiatan. Tujuannya untuk yang tadi kakak sebutin. Betul. Nah menurut Kak Nabila juga nih, apa kriteria calon ketua kampus nanti? Kriteria mungkin kan ini juga masih belum kebentuk kan. Mungkin kita bakal nyari itu yang emang benar-benar ada tanggung jawab, yang emang benar-benar mau berorganisasi, disiplin waktu, mau ngeluangin waktunya untuk masjid gitu kan. Betul. Karena kita pasti kalau jadi ketua kan separuhnya ada tanggung jawab di masjid itu sih. Nah, apa sudah ada gambaran nih kak buat cara pemilihan nanti gitu? Cara pemilihan, nah mungkin kalau dari kayak pemilihan biasa, kayak kita bikin vote, kita pilih ini loh calon-calonnya gitu, terus kita vote kandidatnya gitu. Oke. Nah yang terakhir nih kak, kakak kan pelatih silat, terus kakak ketua kampus juga, terus kakak juga sekolah. Nah gimana cara kakak bagi waktunya nih kak? Kalau silat kan itu kayak hobi kan, berarti kita nggak kita harus ngesampingin hobi itu sama sekolah. Kalau sekolah emang utama gitu, wajiban. Makanya aku selalu ngambil silat itu hari-hari libur, karena kan emang aku juga free gitu kan di hari-hari libur. Betul. Itu sih. Kalau untuk kampus mah bisa diimbangi lah ya kak ya, sama ya kampus mah bisa lah gitu. Nah terima kasih banyak kakak udah kasih info-info ke kita, udah ngobrol-ngobrol, dan semoga apa yang Kak Nabila sampaikan bisa menjadi motivasi bagi kita semua dan teman-teman sekalian juga. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.